kamu kesana, Om Sujiwo Tejo lo nggak godain. Jangkung, Om nggak apa-apa ya Om. Dia udah harus istirahat emang, nggak boleh terlalu banyak digodain. Jangkung, lu jatuhnya tadi kalau begitu kayak nyiram tanaman, tau nggak lu? Lu berarti pendek banget ya Yu? Pendek. Pendek. Tawa Pak Handi, tawa. Dia kalau Igun baru sejajar. Iya. Ini baru eye level nih, gini bagus ya. Iya. Coba maju, coba. Lo kalau si Igun gimana? Coba gambar lo. Coba mana? Tek boy. Maju coba. Ayo. Maju coba. Boy, dipanggilnya Tek Boy. Tek boy. Coba. Tek Boy. Pas. Ini. Coba ini, coba kamu. Enggak, jangan nunduk. Biasanya lurus. Lurus. Pen aja, pen kiri. Lu ngambil apaan? Ngambil apaan tuh kepalanya? Coba ngeruben. Normal. Ini normal. Ini cuma jambul katulistiwa doang yang kena. Coba dari Igun. Jangan kayak gitu, nggak baik. Coba dari Igun ke Ayu. Normal ya, segini ya. Close Sini. up ya. Ayo. Kenapa lu? Normal. Oke. Selamat siang pemirsa. Dulu. Jangan nunduk, ah. Lurus. Selamat siang pemirsa. Halo manis. Halo. Wendy. Iya makin hilang Wen. Ya, kayak ngajakin bocah main ini. Halo. Nah, gitu. Ayu. Masih kelihatan gua topi. Ya, Ayu gak ada. Sengaja. Ayu gak ada. Jago, lu jangan kayak gitu. Lu sengaja. Gua sama Ruben masih kelihatan. Gila gue dibuat malu di depan publik, astagfirullahaladzim. Bu lah emang itu nyata. Makanya makan banyak yuk. Gue mah enggak, kalau kalian berempat nggak apa-apa ngetawain. Yang gue ketawain banget Handi sama si siapa namanya ini? Tio. Lu lihat ya, gue nggak beliin sendal lu. Orang dia nggak pernah sholat Jumat, ngapain lu beli sendal? Tio, lu gak sholat? Astagfirullahaladzim. Tobat yuk. Dia sholat gue liatin, tapi dia depan lip biar gampang keluar kan lo. Lu di tengah-tengah lip sholat? Depan lip. Tengah-tengah lip. Oke, judul. Ini Ajeng ini siapa? Ini anak magang. Oh mas magang. Jangan emosi, biasa aja. Cari anak magang begini, kameramen juga nggak butek melihatnya. Tuh, gue ngangguk-ngangguk tuh, senior gue ngangguk-ngangguk. Lu nutupin orang. Lo. Siapa namanya Neng? Oh Karis, oke. Tapi lu jangan terlalu terkenal, ntar kalau ada apa-apa muka lu dicari orang lu jangan. Oh, Karis gitu. Ya, ini ya. Bener. Iya kan? Hati-hati Jeng. Ada apa sih? Mau ada apa sih? Gak apa-apa, jaga-jaga aja lu. Oke. Yuk judul ya. Ya dia lagi magang tuh. Pokoknya tolak ukurnya bukan dia ya. Jangan dengerin dia, oke? Ya. Dengerin siapa? Suka pada Orang tuanya lah. karena Masa dengerin lu. Ya. Lu bindeng, apa tadi sini? Lama. Ini lebih parah yuk. 1, 2, 3. Judul hari ini judulnya adalah Kemarin ini lu Iya. sakit. Serbu dulu. Igun. Oh iya, gua seneng banget. Anyway. Gua belum, gua enggak. Gua mah baik. Sini, Kemana, Wendy? Ini gua kumpulin. Udahan kan? Belum. Single fighter nggak ada masalah, yang penting kita harus kuat, berani dan tahan banting. Soalnya Orang mah taunya kita kuat, anti badai, anti petir, anti gonjang anjing. Jang, makanya kalau ada treatment ada tambahan bangsa 20.000 gitu, jadi dia emang nyambung. sekarang kita kedatangan aktor ganteng yang tahan banting di segala situasi. Ini dia Kevin Hillers.
Iya. Iya. Ah, Tapi Tangan beda. duduk. Tapi Perasaan beda yuk. Kevin kayak tambah tinggi deh. Kevin, kamu tingginya berapa? 192. Oh, 190. Kayak tahun Gue beda lain 2 Ayu. senti lah. lu tahun berapa? Lu berapa tinggi? 185. 185. Lu Kalau- tinggian dia dong. Lu berapa? 92. 192. Berarti beda 5 senti. Sama siapa? Gua sama lu beda 5 senti. Jangkung. Kevin membuat tubuhnya tahan banting dengan transformasi yang semakin mempesona. Aku punya tayangannya, ini dia. Jalan serigala. Jadi perubahan fisik kamu itu apa sih yang berubah dari pola hidup? Kemarin sebenarnya lebih ngejar ke perut. Jadi supaya lebih kering. Emang perutnya kenapa? Pengen lebih kelihatan sispek aja sih. Oh, kita nggak ngeliat itu, takutnya bohongan, bisa diliatin nggak? Iya. Berarti, Dia, bukan senang dia. Jangan doyot ah. Tapi olahraga apa sih yang paling fokus kamu jalan? Kemarin 3 bulan kemarin lumayan nge-push. Itu nge-gym bisa 2 kali sehari. Terus udah mulai Gila, itu 2 kali sehari. Terus udah lumayan off lah sampai 1,5 bulan ini off. Karena Lagi kemarin syuting, kemudian 2 minggu ini saya baru punya ibu angkat baru. Bisa dibilang ibu angkat lah. Jadi ada orang Indonesia asli Bandung. Beliau ini dulu cuma lulusan SD, tukang cuci piring. Beliau founder dari Yayasan Bunda Pipit Cemerlang. Dia seorang chef, tapi di Belanda sekarang. Tapi di Belanda dia bukan hanya seorang chef, dia kepala chef di Belanda. Oke. Jadi asli kamu ada Bandung. sibuk apa, makan-makan terus? Kemarin pas balik ke Indo, baru pulang ke Belanda, beliau sempat menyampaikan bahwa mendukung program pemerintah MBG, sangat menyayangkan banyak keracunan. Dia nanya nih, kira-kira dia mau memberikan masukan bagaimana caranya menekan resiko jangan sampai terjadinya keracunan, karena beliau ini sudah internasional. Dia chef. Ya, chef. Kepala chef di Belanda, di sekolah internasional. Dia ada 300 murid satu hari dia ngurus buat makan. Nice. keren ya. Tapi yang bikin saya keren di sana, di sekolah sana dia bawa gong dari Indonesia, dia taruh di sana. Buat manggilnya pakai gong. Enggak, buat memang untuk desain di situ aja. Hiasan kali. Biasa Ya kalau Ruben mah di rumahnya manggil dia mah nggak bisa pelan, mesti pakai gong. Baru datang. Oh, kerajaan. ya. Kan Berarti benar rumahnya ya, gede orang banget tuh Andy. Ya Allah di Kemang. Bener. Ih, ngeri banget. Berisik lah. Tapi katanya kamu sampai tersiksa harus nahan diri dari godaan makanan. Kalau Milih makanan gitu sekarang. kalau makanan enggak terlalu. Dari dulu juga nggak pernah makan santan. Iya, makanan Indonesia kan nomor 1 rendang, kikil, nggak pernah. Cuman kalau kita nge-push olahraganya benar, tetap jadi aja sih pasti. Parah. Parah. Sekarang kita mau tantang Kevin untuk ajarin gerakan olahraga yang bisa dilakukan di rumah atau kegiatan olahraga yang nggak perlu ke tempat gym tapi di rumah juga bisa apa? Di rumah bisa pakai tabung gas. Kayak tabung gas. Bisa. Tabung gas. Atau mungkin buat ini olahraganya gini, kita lagi ada tali digantung tomat di sini. Tomat. Olahraganya begini aja. Hup. Hup. 3 kali. Hup. Beneran gak sih? Beneran. Jadi kalau ada yang iseng dari belakang, caplok aja langsung. Saya alhamdulillah 43 tahun gak ada yang iseng, gimana dong? Kalau ada orang yang cari iseng sama lo menantang maut, ngerti gak? Oke, sekarang ini kita Kevin ini membuat tubuhnya tahan banting ya. Dan sekarang ini meski terkenal cool, Kevin juga ternyata bisa lincah kalau denger lagu India. Ya, coba kita lihat tayangannya, ini dia. Emang lu iseng doang atau apa sih itu? Iseng kemarin. Iseng. Tiba-tiba aja kepikiran. Itu di Belanda? Enggak, itu di rumah. Oh, pantesan gue nggak pernah lihat di Belanda ada tetesan air besi di bawahnya itu ya. Di Belanda kagak ada. Siapa tahu Kenapa ada di Belanda nggak ada ya gitu ya? Nggak ada. Terus, tapi gini, kalau isengnya kamu tuh kayak bikin konten gitu. Random semuanya. Dan itu tiba-tiba aja. Suka-suka hati aja gitu Suka ya. hati aja. Dan emang nggak kepikiran tiba-tiba aja. Jadi ini kamu aktif di TikTok gitu, kamu bikin postingan? Kemarin iseng aja.
kemarin isi. Paham? Oke, berarti tapi kalau lagu India termasuk yang kamu suka juga dong? Suka juga, random. Kebetulan kemarin kan pas kalau lagi syuting stripping atau FTV banyak sutradara dari India. Oke. Jadi teman-teman tuh jadi kalau putar lagu, jadi kita keingetan memori nih dulu ketika kita nonton film-film India kan banyak banget tuh. Oke. Gitu. Jadi hal yang pokoknya kalau Kevin tuh random aja gitu ya, pokoknya. Random. Gak mesti ini selalu gitu ya. Tapi siapa Artis cewek deh, artis cewek India yang paling Kevin suka? Yang jadi Anjali, kalau yang cowok Sarukan. Waduh, itu keren banget. Anjali, siapa yang berlima yang pernah jadi Anjali, Bu? Angelo pernah ya, Angelo ya? Angelong kali maksud lo, ya kan? Hah? Anjali. Kebetulan, oh iya ya. Kita langsung kedatangan, dia lagi tur di Indonesia. Baru landing deh kayaknya. Baru landing dia. Jet lag dong. Nah, dan ini pohon juga ini dari India langsung. India. Jadi dia kemana-mana bawa pohon cuke hae. Cuke hae. Kebetulan ya, langsung kita panggil ini dia, Anjali dan Angelong. Aku Anjali, ini mama aku Angelong. Mbak, Ini anak Mbak yang baju kuning mau nanya. Ya. Ini udah lama jualan mendem, Mbak. jualan semar mendem. Lilit begitu. Anjali, angkringan gimana nih kabar kalian? Angelong. Oh, Gede Anjali. banget angkringan. Ya, dari India nih naik apa? Aku kebetulan dari India. Dia naik apa? Kalau dia beda, dari Ranca Ekek. Raja Ekek. Kamu kan anak mama. Kalau orang India mah kalau cewek badannya gini berarti lakinya kaya ini, makmur. Anak ini? Iya. Mending. Makannya juga sama tempe spotek doang. Ya. Kamu lagi. Anjali, bener nggak katanya Angelong memang dia suka jual keong gitu, bener nggak? Salah Anjelong itu. Angelong. Salah. Katanya Coba dong nari dong, ini ada yang cowok suka sama lagu India. Kamu deh mama kalau kayak gini. Ya tapi Anjali dulu ya, sama Anjali dulu ya, Anjali dulu, ayo. sama Anjali dulu ya. Anjelong ngapain? Ya nanti abis itu baru sama Ngapain lu Angelong. bawa kol buat apa? Ya Allah, ini dong. Ajeng, Udah ajakin sama Ajeng joget, gue gak mau. Upin itu. Sama juga jauh Pak. Kalau lu mah nggak kena jauh. Copot. Pantes tadi itunya turun, si om kameramen begini nih. Si om kameramen kayak, ya. Ya Allah parah banget Wendy. Kenapa? Orang set di pojok gini. Hah, nggak menarik juga kan. Sembarangan ya. Lu parah. Sembarangan ya. Anjing mah juga gila labrak ya. Tahu. Siapa-siapa Coba dimarahin. kalau berdua sama lu Jeng, coba. Kevin berdua sama lu coba. Musik. Di pohon dong muter. Kevin kayak lagi ubur-ubur sama pohon pinang ya. Tadi
kan joget nih. Maaf ya Jang. Dia mah di belakang kan? Gini-gini nih. Ada belakang. Gua kan ngeliatnya dari belakang. Terus gua bilang sama Ayu, lihat si Ajeng perutnya kelilit ular. Udah Jang, woi. Renang ini. Oh iya sorry deh Jang, gua mau lanjut nih, bawa pinggir. Ya. Udah begitu doang. Silakan duduk. Oke. Apa ini? Yang bawa tuh kol lu, Jang. Nah, keseruan Kevin Hiller ini ketika liburan, tapi kok fotonya sendirian terus sih? Tapi yang motoin siapa dong kalau kayak gitu? Coba kita lihat ya. Ini liburan kemana Kevin? Taman Safari kemarin. Indonesia ini. Enggak. Masa ke Taman Safari sendirian Taman sih? Mini, Indonesia Indah mah. Oh enggak tuh, dia sama keluarga. Sama keluarga. Ini adik kamu ya? Iya, adek benar. Siapa namanya? Alex. Alex, saya Alex. Nah itu sama lu, Gun. Bukan. Kurang ajar si Oma. Oh emang Taman Safari ada panda ya sekarang ya? Ada. Ada ya? Lia? Ada. Ada di atas, ada kampung panda. Lu tanya Taman Safari, Dufan, Ayu deh itu dia dutanya. Nah, paham dia. Lama Pak Andi banget jalan-jalan Taman yuk Pak Andi Safari. ke Taman Jalan-jalan Safari. mulu. Ini Taman Safari kita gitu. Beda, itu Dufan. Oke, tapi Kevin, kalau biasanya kalau ke tempat liburan nih, ya kan, yang paling sering nentuin tempat liburan itu siapa? Kamu atau? Oh, saya sendiri. Serius? Kadang nanya sama mama, paling dekat sama mama sekarang. Karena kan papa udah nggak ada. Oke. Jadi mau kemana nih kita gitu? Iya. Terus kamu nentuinnya random aja gitu? Random, semua random. Dan emang sekarang merasa bahwa hidup sendiri itu jauh lebih tenang. Maksudnya tanpa punya pasangan. Kenapa? 7 bulan ini kemarin sempat ngomong sama nyokap sih, bilang, "Mah, nggak pengen nikah. Terus? Pengen sendiri aja gitu." Jadi itu kayak keputusan yang kamu ambil belakangan ini dan kamu ceritain ke orang tua. Karena 7 bulan kemarin sempat ngerasain sakit hati dan kecewa ya. Tapi tidak ada dendam, tidak ada benci. Tapi Cuma menyalahkan- jadi trauma dan sempat ke psikiater. Oke. Sampai ada pakai obat penenang. Sebulan lebih lah. Yang buat kamu trauma itu apa? Adalah satu kejadian yang dimana kita merasa orang itu rumah, tapi ternyata bukan. Dan itu luka terbesar. Cuma jadi pelajaran. Mungkin dari atas Tuhan mau menyampaikan bahwa jangan pernah menyisihkan atau meluangkan waktu untuk orang tua. Jadi Jadi kamu ini tanpa- sekarang kondisinya menutup diri, apa tetap mau kalau misalnya ketemu kenalan, ngebuka diri, gitu ada tapi? Enggak, saya benar-benar puji Tuhan 7 bulan ini sendiri dan nggak pernah lari-lari kemana-mana. Selalu larinya ke rumah Tuhan, ibadah sama keluarga. Ya udah, Bu, berarti mohon maaf udah nggak ada harapan ya Bu ya. Jangan coba ngedekat ya Bu. Ini soalnya emang dia udah bulet ya, pengen Udah sendiri. bulet. Mohon maaf ya Bu ya. Mungkin bisa cari yang lain aja. Apa gini? Aku tuh penasaran deh, Kevin. Berarti sampai sedalam itu kamu tuh nggak? Ya, luka terdalam Selama kamu hidup ini? 35 tahun ini itu paling besar. Tapi tidak ada benci, tidak ada dendam. Bahkan saya berdoa sama Tuhan, maafkan dia karena orang yang menyakiti kita kan dia juga tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan itu hak orang dan keputusan orang. Kita tidak bisa memaksakan apapun itu. Apa nggak sebenarnya kamu mengambil keputusan untuk nggak mau nikah lagi karena dalam keadaan emosi, dalam keadaan yang belum berdamai dengan diri itu bisa? Sudah berdamai dengan diri, cuman merasa sendiri itu lebih enak ya. Kita nggak harus, orang tidak meminta, kita tidak menganggap orang sebagai rumah. Kita masuk ke rumah, orang membukakan pintu, kita melihat di dalam rumah itu barang berantakan, kemudian ada pecah beling di mana-mana. Tanpa disuruh kita membersihkan, ketika sudah bersih, kita disuruh keluar. Tanpa kita sadar, kita melangkah, kaki kita terluka. Sakit. Jadi udah keputusan yang sudah dilewati cukup lama gitu ya? Ya. Jadi untuk sekarang ini ya Kevin nyaman dengan kesendiriannya. Ya, Tapi kalau kita nggak boleh sendiri karena banyak iklan yang mau masuk ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Hey! Aku baik-baik saja.
Sekarang kita kedatangan seorang single fighter yang berjuang untuk sang buah hati tercinta. Ini dia, Inara Rusli. Inara Rusli, kita kedatangan seorang single fighter ini ya. Coba kita lihat artikelnya dulu buat Inara, silakan. Inara Rusli kuliah lagi demi bisnis dan jadi madrasah untuk anak-anak. Kerennya. Oke, jadi karena kamu kuliah lagi agar bisa menjadi madrasah bagi anak kamu, itu sih apa artinya sih maksudnya? Sebenarnya sih kalau jadi madrasah untuk anak-anak kan memang dari awal juga, dari since day one juga memang sudah memberikan pengajaran-pengajaran untuk anak-anak. Cuman kan semakin bertambahnya usia anak-anak kan pasti mereka akan semakin bertambah ininya ya, apa namanya, rasa penasaran mereka, rasa keingintahuan mereka, dan itu kan harus bisa diimbangi dengan ilmu dan kebijaksanaan. Dan menurut aku kebijaksanaan itu bisa kita dapatkan sebagai seorang ibu yang melalui ya ilmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Inara Rusli. Oke, jadi apa sih tantangan saat kuliah sekaligus menjadi seorang ibu? Kalau kan kuliah juga udah pasti makan waktu. Hektik banget sih emang. Karena harus ngatur jadwal kerja, jadwal kuliah. Kuliahnya online tapi kan? Online, tapi kan karena terus terang aku mah terus terang aja ya, maksudnya kayak aku kan gaptek ya. Jadi waktu awal mulai kuliah itu sempet kayak kagok gitu loh untuk bisa pakai aplikasinya. Kemudian di satu sisi aku tetap harus manajemen waktu buat kerja, di satu sisi harus ngatur anak-anak karena kan kurikulumnya mereka agak spesial nih, karena anakku yang nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3 ini ada kebutuhan, bukan kebutuhan khusus sih, cuman ada kurikulum yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang memang diberikan spesial nih dari Allah. Jadi harus ngatur ekstra lagi ya, harus ekstra ngatur koordinasi lagi sama gurunya, sama shadow teachernya, sama ustazahnya, jadi sama terapisnya juga, jadi masya Allah. Biasa deh ya. Tapi sekarang ini berarti kamu kuliah semester berapa? 2. Semester 2. Mohon doanya aja. Ya amin. Tapi siapa yang paling mendukung keputusan kamu untuk kuliah lagi? Gak ada, diri aku sendiri aja. Anak-anak tapi tahu kan, mamanya sekarang kuliah lagi gitu. Tahu. Dan masya Allahnya itu membuat, terutama Starla ya yang udah ngerti, itu bikin dia jadi semakin semangat sih belajarnya, karena dia ngelihat maminya udah sesibuk ini pun udah menurut dia mami udah tua, udah seusia itu aja masih mau belajar, masa aku yang masih kecil kayak gini aku nggak mau belajar gitu. Jadi Padahal mereka jadi ada semangat baru. Jadi lebih ada semangat betul. Mereka nggak mau kalah, makin termotivasi karena lihat maminya emang hobi belajar. Terus juga ya alhamdulillah lah bisa memberikan apa ya, banyak insight sih buat anak-anak. Enggak, lo aja. Hah? Apa? Tuh. Dia mau ngajakin sekolah lagi. Ajeng tadi pertanyaan belum selesai, dia sambil ngeliatin Igun begitu, terus dia ngapus. Gue lagi gini, dia lagi ngapus. Belum. Gimana muka lu tadi? Gue lagi gini deh, dia sambil ngeliatin Igun. Dia emang punya hobi bebenah ya, Jeng. Tapi kalau dari Inara sendiri ada ngerasa terlambat nggak untuk Canda sekolah lagi? Kalau menurut aku sih, untuk kita bisa menambah ilmu dan wawasan itu nggak ada kata terlambat, karena untuk belajar itu kan lifetime ya. Iya, nggak ada kata Jadi terlambat. sampai liang lahat pun kita akan terus harus belajar, harus menambah ilmu. Oke. Nah, berarti kalau nanti ini udah sarjana gitu ya, berarti akan kerja di... Enggak sih, bukan itu sih tujuan aku buat kerja. Cuman untuk bisa ini aja, bisa ada tambahan yang baru, lebih profesional lagi mengelola bisnis aku. Kemudian juga ya bisa memberikan insight baru untuk anak-anak juga. Jadi manajemen bisnis ya? Iya, manajemen bisnis. Di manajemen bisnis. Oke, dan sekarang ini Inara Rusli pilih Mesir sebagai destinasi liburan. Aku punya tanya. Iya. Insya Allah. Jadi baru liburan ke Mesir? Iya. Oke. Pakai kamera HP aja dokumentasi. Oh. Berarti memang sengaja liburan ke sana?
Sekalian umroh juga, sekalian belajar juga. Jadi aku pengen tuh setiap kali aku liburan, aku menginjakan kaki ke negeri orang tuh aku bisa sekalian menambah ilmu dan wawasan juga. Karena di sana memang pusat sejarahnya dunia kan. Oke. Tuh yuk, kalau jalan-jalan, ke Mesir jalan-jalan. Engkau ngapain? Beli martabak. Di sini banyak. Jauhan. Tapi di Mesir tuh nggak ada loh martabak Mesir. Iya. Gua kemarin juga sempat nyari, mau coba gue bilang sama tour guide gue pengen dong martabak Mesir, dia nggak ada. Lama fi martabak Mesir. Lah sama. Di Jakarta banyak warteg kan, Ya. warung Tegal. Di Tegal malah nggak ada. Nggak ada. Adanya warung Tegal. Nah, beda. Bukan warung Tegal. Tapi kamu liburan ke Mesir sama siapa? Liburan ke sana sama Aspri aku, sama Pio. Itu dong Pak Handi, kita setahun sekali liburan ke Mesir. Ya sama dong Andi sama travel, kita jalan-jalan ya. Bisa waktunya Ke pada. Mesir, ke Gimana, Kairo. Gimin? Iya, terus kemana Habis lagi? itu Kemana? Turki, libur aja seminggu juga cukup, kita jalan-jalan. Alah. Ya, Iya. Lu bukan keluarga, jadi Lu pengen lihat bangunan-bangunan dunia? Pengen Kayak banget. menara pizza segala macam. pengen. Ya nggak usah ke sono. Kemana? Cibubur banyak loh ada. iya. Astagfirullah. Banyak Oh, kota ya, wisata. nggak usah jauh-jauh deh, Cibubur aja Pak Handi. Lu syuting lagi di Cibubur. Apa lagi? Dia ngajakin gue. Lu yang ngajakin kok gue. Enggak. Katanya kota wisata, gue bilang lu mau ke kota wisata? Enggak. Kata gue. Kata dia enggak. Kenapa sih? Aku nggak mau Gue Cibubur. nggak mau liburan, gue tuh lagi fokus sama brownies. Gue nggak mau liburan dulu. Jaga brownies. Iya. Abis ini Lu atur. lu pergi. Enggak, gue Ruben no mau umroh tanggal 28. Berisik banget bacotnya ya. Wendy. Kemana ya, Wendy? Tanggal 1. Selandia Baru. Iya. New Zealand. Di Zealand. Oh Gue iya. ke Cina. Ke Cina. Deh. Kairo. Kairo Mesir dong. Berisik lo. Waktu kamu ke Mesir kemana aja kan kemarin juga dia dari Mesir kan? Kemana aja? Aku ke Kairo udah pasti, terus ke Alexandria, Alexandria gak? terus Enggak. ke Siwa, Siwa gak? Enggak. Ah, ke Sahara Siwa, Sahara. Enggak. Ah, terus ke Kan dia lah, kamu lama ya berapa hari? Ya, Terus 2 Alexandria, minggu. Alexandria tuh, gue 2 minggu mana dikasih sama brownies, Oma. Cuma 3 hari. 10 hari ya. 3 hari yuk. dari mana 3 hari pala lo? Allah. 10 hari lo. Deh. Orang di sana juga udah kelar lo masih jalan-jalan lo. Enggak. Mana pajangan gue nggak nyampe-nyampe. Tanggal 4. Nih, lu inget gak semua? Iya. Tanggal 4. Bener. Kan lu gak nyampe. Sampai gue mau berangkat lagi, dia agak ada juga. Wih, ngapain gue? Pajangan doang ya, ya Allah. Parah lu, bener pajangan nih, gue hampir lupa. Dik, ingat ntar ke Tanah Abang, Dik. Ngapain ke Tanah Abang? Ya beli pajangan ada. Gak usah, gue beli sendiri. Ah. Kita deh. Kurma mau nggak? Apa? Kurma. Ngapain kurma gue bisa? Kita Lu inget gak? dapet kurma. Tanggal 4, koper Iya. gue penuh kayak gitu. Makanya numpang koper bayar. Akhirnya kagak mau dia bawa. Kita lihat adegan yuk. Ceritanya Inara dan temannya Ayu sedang liburan ke Mesir. Mereka jalan-jalan ke dataran tinggi Giza untuk melihat patung Sphinx. Yang jadi patung Sphinx adalah Igun dan piramidanya adalah Wendy. Ayu bilang kalau patung Sphinx dan piramid di sini bisa joget sesuai dengan musik yang di-play. Inara nggak percaya. Ayu pun Pakai itu. minta home band buat mainkan musik. Setelah melihat patung Sphinx dan piramida berjoget, Inara betah berada di Mesir dan memutuskan untuk tinggal bersama patung Sphinx dan piramida. Yuk, silakan. Ya Allah. Kenapa namanya Cici Paramida ya? Dulunya lahir di sana. Lu maunya siapa? Cici trapesium. Lahirnya. Insya Ini Allah. semenjak nggak ada pasangan. Kamera, Sama yang ngomong. rolling, Ya Allah. action. Arabian Night. Di sana dong, jalan dong patungnya. Patungnya jalan terus. Inara, sekarang kita udah sampai di Mesir, Kairo. Ini katanya kamu pengen lihat piramid dan juga patung Sphinx. Kamu tahu nggak? Katanya mereka ini bisa berjoget loh. Ah, masa Sesuai sih? dengan irama kalau kita pencet tombolnya. Masa sih? Kita pencet ya.
Aduh, Allahu Akbar. Pak Handi, Bang Oji nggak mau joget nih. Siapa? Lagian aneh banget piramida joget. Bang Oji, Bang Oji lagi. Kalian udah berapa lama menjadi piramid dan juga patung Sphinx? kalau aku udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun? Iya. Kalau kamu? Aku baru 2 hari. Kok 2 hari? Ya, aku magang di sini. Belum resmi. Ntar kalau udah 1 tahun baru Ada yang mau resmi. kamu tanya nggak? Mereka juga bisa berbicara dengan bahasa yang lain. Oh gitu. Selamat datang di Mesir ya. Welcome to Mesir. Itu mah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kamu yang kok lain pakai dong. bahasa Sayang, lain dong? Ya. pengen deh siang-siang minum kopi. Belum. Baru. Jangan nyerah. Jangan nyerah, ini berat banget. Gimik lu ngapain? Jangan nyerah. Lu bilang kita jangan nyerah. Dengan lu bikin skrip aja kayak begini, lu udah nyerah. Pulang, Pak. Ini apa lagi? Pulang, Pak. Gua bukan suami lu. Nah, jadi ini aja. Cocok ini. Nah, ini cocok. Sumpah cocok banget bener. Cocok. Ya Allah. Dia. Ini namanya sepinggang kalau nggak salah nih. Aduh. Sayang. Ya, kamu nggak capek? Belum, Udah mobil ini aja lu belum? Yuk Inara silakan duduk. Aku ada di sini lagi, coba kita lihat ya. Ajeng belajar lagi ya, Jeng. Iya, Jeng. Masa joget piramid? Alasan Inara Rusli pilih calon suami dari kalangan pengusaha. Kenapa kok maunya dari pengusaha? Karena kan saat ini kan aku juga punya bisnis, jadi pengennya. Jadi biar sejalan gitu ya? Iya sejalan, biar sevisi juga, dan aku bisa dapet banyak insight juga dari dia gitu. Tapi kalau sekarang yang lagi deket pengusaha juga apa bukan? Iya loh, kalau nggak diakuin loh, dia nonton mungkin loh. Loh. Jawab dong. Pengusaha apa bukan sih? Insya Allah. Mudah-mudahan dapet yang pengusaha. Amin. Amin. Iya kan? Nah sekarang ini tuh, Boleh. iya tuh lo tuh. Lo awas ntar lo kena. Oh iya udah oke. Sayang, Begituin. aku pengen ngopi deh. Pengen ngopi. Yang creamy gitu. Tapi tuh aku kan, kamu tahu kalau aku minum susu tuh perut aku suka nggak enak. Benar. Terus? Aku tuh kalau minum kopi hitam juga perutku juga nggak enak. Nah aku pengen ngopi yang creamy tapi bikin perut aku yang nyaman. Oh, tenang aja sayang. Aku punya rahasia. Kalau mau minum kopi yang creamy tapi tetap nyaman di perut. Rasanya enak dan nggak perlu lagi pakai gula tambahan. Mana? Ayo coba yuk. Sini ikut aku. Bentar ya guys. Bentar ya guys. Tahan, ayo. Ini sayang. Nih sayang, aku kasih tahu, aku pakai fiber cream alternatif yang lebih sehat selain susu dan santan buat di makanan atau minuman. Apalagi nih ya buat yang perutnya suka nggak nyaman kalau minum kopi susu. Fiber cream ini bubuk serbaguna yang tinggi serat, bisa ditambahkan ke makanan dan juga minuman yang biasanya pakai susu atau santan. Jadi buat ngasih cita rasa yang lebih creamy, enak dan pastinya sambil bantu penuhi kebutuhan serat harian. Dan yang paling penting rasanya senikmat kayak pakai susu. Wah berarti ini tuh lebih sehat dong. Iya dong, fiber cream ini selain tinggi serat juga rendah gula dan 0 mg kolesterol. Jadi aman banget buat diet. Bikin perut nyaman, mood jadi ikutan happy deh sayang. Ya udah kalau gitu aku mau dong dibikinin dong. Oke, Sabar nih. sini aku bikinin ya buat kamu. Ya. Nih, kamu tinggal larutin aja bubuk fiber creamnya dengan air hangat. Aduk dulu nggak Terus- dikit? Boleh. Mau diaduk, mau nggak diaduk juga nggak apa-apa. Dan kalau kamu suka yang lebih manis, bisa dikasih tambahan sedikit gula stevia. Nih, cuma kalau aku lebih suka nggak pakai gula sayang.
Pakai es boleh? Boleh, sini kita pakein es. Nah, karena nih ya fiber cream ini udah ngasih sedikit rasa manis dari sari pati umbi dan minyak kelapa. Jadi alami. Cobain sayang. Kamu juga cobain. Oke, aku coba. Lihat aku dong. Pertama, ini makin enak karena kamu yang buat. Yang kedua, ternyata kopinya itu tetap creamy. Kalau pakai fiber cream ini lebih enak ternyata daripada yang pakai susu. Pengen nyetok juga ada di rumah. Belinya di mana? Aduh, gampang banget saya belinya di beli fiber cream ini di minimarket, supermarket, dan marketplace fiber cream official di e-commerce. Fiber cream, cara enak penuhi kebutuhan serat. Manis harus langsung coba ya. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey. Kita kedatangan artis yang tahan banting dan berusaha menghidupkan karirnya kembali. Langsung saja, Edwin Bejo. Ibu Inara bisa bergeser ke sebelah kiri? Iya. Yes, oke. Sayang kamu, mohon maaf. Boleh? Sini, ya. Ya, Bapak sebelah sini. Oh dia ada protokolnya ya? Ya, siap. Ya. Bikin heboh netizen, Edwin Bejo tiba-tiba Kejauhan. Bang Oji kejauhan. Kejauhan. Sorry. Bang Oji tiba kejauhan. Julana. Tiba-tiba Julana. Itu Julana. Jualan. Oh, jualan. Oh, aku yang salah baca berarti kali ya. Dagang. Tiba-tiba dagang roti pikul di pasar. Aku punya tayangannya, ini dia. Jadi gimana, Kak? Itu benar? Hah? Maksudnya gimana sih ceritanya? Itu beneran dagang roti? Konten kali, Abang. Ya Allah, gue juga nggak kuat lagi ceritanya. Jadi itu sebenarnya ada acara, gue pengen tuh roti habis diborong orang. Karena kadang-kadang yang jualan tuh kan segan masuk ke tempat acara. Ya udah bang, aku angkatin biar laris lah aku rotinya. Jadi apaan aja yang pernah abang jualin? Roti. Roti itu juga ada jual itu juga gemblong kan? Nah gemblong itu pas gemblong apa gemblong sih? Gemblong. Kalau gemblong itu yang orang gila tuh gemblong. Ya, itu. Kalau gemblong gemuk. Gemblong tuh makanan. Kalau gembrot itu mah. Iya. Kalau yang gembrot mah igun namanya. Ini kan ngomong. Ini lagi beli roti di dalam. Itu gemblong itu Om. Iya, aku duduk di luar karena ngantri bayarnya. Nah, sama temanku iseng mungkin difoto. Terus dia tulis. Ya Allah. Jadi kayak tukang gemblong. Nah, soalnya masalahnya modelnya ini kayak nyerep banget ya jualan gemblong ya. Yang menjiwai banget. Lu tahu Gun, kalau kita beli roti apapun di Bogor, kalau weekend itu ngantri. Iya. Tapi sekarang cuaca lagi panas. Ya udah, karena aku bilang tuh, ini gara-gara kau ini pasti aku masukin ya, jangan gini lagi ya. Aku masukin di IG Edwin gitu loh. Nah, sama temanku juga di-share ke TikToknya dia. Ternyata rame. Seneng banget, gua susah. Ya Allah. Nggak, soalnya mukanya Bang Edwin emang menghayati banget di situ. Benar. Dapat Resep. Katanya gitu ya. Coba gua muka sendu, pas gak nih? Nah. Duit. Pas banget nyerep. Tapi katanya, Emang muka susah ya? Muka sedih, lebih ke muka sedih itu mah. banyak orang yang nyangka kalau kamu itu bang
Jeng kesini Jeng, gak ada yang nyontek. Ya, sini ya. Sini, buka dikit. Ya, katanya Bos. bangkrut ya. Banyak orang yang nyangkanya gitu. Kenapa? Banyak yang nyangka kakak jualan tuh sampai katanya bangkrut ya gitu. Oh dulu Edwin itu sampai kena ini. Edwin itu buka usaha untuk tutup. Dia itu bukan cari jam terbang untuk usaha, tapi jam terjun. Justru itulah aku berusaha terus untuk membalikkan semuanya. Jadi buka usaha biar kita maju, kita berusaha terus untuk mencari jam terbang yang bagus sehingga ikhtiarnya nggak pernah berhenti supaya maju. Begitu. Jadi nggak binang kerinut, enggak. Bye-bye love. Minang pinut. Bangkrut. Iya. Oh, apa? Bangkrut. Itu bahasanya Ruben, aku cuma ngikutin aja. Kita ada artikel Aku ada lagi artikel lagi, coba kita lihat artikelnya. Curhat Edwin Superbejo saat karirnya hancur. Kena post power syndrome karena takut tak laku lagi. Iya kan dari tahun 91 itu lama banget ya. Ya. Sama Jody kan. Ya. 35 tahun lah. Maksudnya zaman-zaman dulu kan sama Igun juga mau Ruben ya waktu di sini. Terus ada saatnya kita kadang-kadang itu merasa bosan, terus merasa top, sampai akhirnya lupa, akhirnya nggak mau ngambil job, akhirnya kerja main terus, main motor segala macam. Ternyata yang kita pikir uang itu ada terus bisa nguap tiba-tiba habis. Dengan riba mungkin segala macam, hingga akhirnya aku merasa dulu tuh salah karena merasa hebat terus yang akhirnya jatuh banget gitu loh. Nah di situ tapi kadang-kadang ketika orang sukses jatuh dia nggak sadar, masih merasa hebat terus, tapi bukan dari usaha. Jam ada jual, motor ada jual, mobil ada jual, semua dijual. Dia selama ini hidup pakai uang yang dijual-jual aja. Akhirnya baru berasa ketika kok rumahnya kosong, mobilnya nggak ada. Di situ ya, oh ternyata aku selama ini nggak ngapa-ngapain, cuma merasa punya doang. Jadi merasa hebat itu terus ada. Ya alhamdulillah akhirnya sadar itu salah, memperbaiki diri dengan usaha lagi. Ya. Nah akhirnya ya jangan sampai ya buat teman-teman juga ya yang udah kerja merasa punya, pasti ada yang ngatur kita lah. Mungkin dengan ikhtiar. Dan satu hal juga yang Edwin lihat, ternyata orang drop itu nggak selamanya jatuh, tapi ketika dia berusaha ikhtiar untuk bangkit, insya Allah pasti ada rezeki terus dari Allah gitu loh. Amin. Itu maksudnya. Oke, tapi katanya setelah terkena post power syndrome sampai depresi gitu katanya. Depresi enggak lah. Wah. Cuman Edwin menghukum diri sendiri aja selama 2 tahun, ada hukuman, aku tuh nggak boleh ngapain gitu loh. Sampai akhirnya aku selesaikan hukumannya, sudah selesai untuk diri aku jalankan, lepaskan, akhirnya bergerak lagi. Karena kita bagaimanapun kadang-kadang diri kita ini salah, harus ada hukuman sedikit membuat kita itu nggak mengulangi lagi. Tapi jangan sampai dalam hukuman terus. Harus sekali kita keluar, lepas, nah kita bebas lagi, happy. Begitu. Jadi lebih introspeksi dan kasih waktu untuk diri sendiri gitu ya. Benar. Tapi gimana sih kan respon dari keluarga saat Edwin mengalami post power syndrome? Mereka nggak tahu. Tapi yang mereka tahu, Edwin nggak pernah keluar rumah. Kemudian yang saya ingat zaman dulu, mungkin orang-orang yang kena yang tadi bilang post power syndrome itu adalah jadi komentator sebenarnya. Setiap ada tayangan di komen, wah ini nggak bagus. Misalnya Ayu Ting Ting muncul, wah Ayu Ting Ting begini, Igun begini, semua di komen. Jadi tanpa disadari, nggak terima gitu orang lain ada gitu. Loh, iya. Jadi akhirnya jadi negative thinking. Merasa dulu gue itu yang paling baik. Jadi setiap orang muncul yang baik tidak diakui. Nggak terima. Nah sekarang berusaha setiap orang yang muncul bagaimanapun kita hargai. Gak boleh iri sama apa yang diberikan buat orang lain. Kita mensyukuri, kita doain malah dia lebih baik lagi. Makanya aku suka dengan konten-konten yang susah biar orang lihat, oh iya ya ternyata hidup seperti ini gak apa-apa, mulia gitu loh. Sama semua. Tapi kemarin kan sempat viral tuh jualan roti, gemblong. Jadi akan kepikiran nggak pengen buat usaha itu? Aku udah usaha sekarang.
Jualan roti? Enggak, ada namanya Kopi Tarik Edwin. Kopi? Aku undang loh datang. Kopi? Makanan Aceh, kan dari Aceh. Di mana? Ada di Cikini, ada di Pasar Baru, Lebak Bulus, iya, Taman Mini. Udah banyak loh cabangnya. 6. Kan ada 6 loh. Keren. Apa namanya Om? Kopi Tarik Edwin. Kopi Tarik Edwin. Kopi Tarik tuh yang mau kopi tarik. 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 Kita reka adegan yuk. Ceritanya Wendy jadi kakek penjual roti yang kebingungan. Apa sih nggak kebingungan, nggak bisa nyebrang. Gorong-gorong. Nggak bisa nyebrang gorong-gorong. Terus kakak Edwin dan anaknya Ayu melihat Wendy yang kesusahan nyebrang gorong-gorong. Kakak Edwin membantu Wendy untuk menyeberang. Pas kakak Edwin menyeberang, tiba-tiba Kak Edwin kram dan terjatuh ke dalam gorong-gorong hingga membuat rotinya Wendy semua hancur. Karena kesal, Wendy dan Ayu pun marah dengan gorong-gorong dan memutuskan untuk membongkar gorong-gorong tersebut. Dan yang jadi gorong-gorong adalah Ya Allah. Tiduran berarti lu. Gorong-gorong mah tidur. Gorong-gorong di bawah. Iya, di bawah tidur. kamera. Wen untuk roti Wen. Iya, emang gua mah tukang apa aja. Ngapain? Aku jadi anakmu Om. Kotor dong, kotor. Hah? Nggak apa-apa kan dia biar bagus. Kita kan dibayar. Yuk, paling kalau sampai nggak suka dia di demo, ntar lihat lagi. Action. Roti. Komputer. Aduh. Roti dong, komputer. Bang, Roti. Baru sadar. sini aja Bang. Wendy lu jangan kenceng ya Wendy. Bukan. Bu, saya nggak bisa ngelewatin gorong-gorong ini. Iya. Jadi kayaknya dia butuh bantuan deh. Mbak, Apa kita enggak? tolonglah digorong-gorong biar dagangannya habis-habis. Borong. Jadi kayaknya dia butuh bantuan, kakek-kakek itu kasih. Pak, tolong Pak. Jadi gimana caranya ini? Ya, aduh, kalau boleh nyebrangin saya dah. Saya pengen nyebrang nih. Gimana cara nyebrangnya nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum, ini lega, sini aja lewat. Ya ceritanya begitu. Ya gue harus ngikutin cerita. Lagian kamu tiduran, udah tahu. Ya emang gorong-gorong harus tidur. Ayo sini. Ini gorong-gorongnya Ayo, Pak, saya bisa pegangin, tangan. Ayo. Ayo. Ayo Pak. Ini tolongin ya. Ayo Pak. Bismillah Pak. Aduh. Ya Allah. Maaf, hampir keinjak. Ya Allah. Ini gerobaknya. Ah, ilah hampir lagi. Ya. Lu maunya gimana, nginjak apa gimana lo? Ya, Ini gimana? Ayo Pak, saya pegangin Pak. Ayo. roti saya, Bu. Ayo saya pegangin. Maaf ya. Ayo Pak. Ayo Pak. Maaf ya, Bu. Iya. Lu kata itu pipa Doraemon. Bisa nyebrang juga, makasih ya. Alhamdulillah. Tapi barang dagangan saya habis ini Ya, rusak. berarti gara-gara gorong-gorong ini dong. Minta ganti sama gorong-gorongnya. Wendy pun kebelet sekali pengen pipis. Saya udah seminggu nih. Udah seminggu gak kencing saya. Bang, dekat situ aja. Ada toilet gak? Gak ada Bang. Gorong-gorong aja. Gorong-gorong ya. Amin. Bang. Udah. Bangun dia. Gak bisa bangun. Gak bisa bangun. Iya, bantuin. Forklift. Forklift. Bisa gak? Tepuk tangan buat Ajeng. Jangan kemana-mana, tetap di Bro Isa Beneran Magazine.
Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga pastinya ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies obrolan manis. Yes, bye bye. Tak segampang itu ku menjadi